wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan media sekalian. Pada hari ini dari Polresta Mamuju akan melaksanakan press release terkait tindak pidana pencurian dengan pemberatan berupa pencurian berangkas berisi uang tunai di kantor JNT Kabupaten Cabang Mamuju. Jadi dasarnya laporan polisi nomor 191 garing 8 Romawi 2021. Kemudian kronologis kejadian secara singkat kami jelaskan pada tanggal 23 Agustus 2021 sekitar pukul 8 pagi salah satu karyawan ketika masuk kantor ini mau menukarkan uang, dan kemudian supervisor dari kantor JNT Cabang Mamuju ini mau membuka berangkas, tapi ternyata berangkas yang ditinggalkan terakhir kali di kantor tersebut sudah tidak ada. Kemudian dari kejadian tersebut melaporkan ke Polresta Mamuju. Kemudian dari unit Resmob Satreskrim Polresta Mamuju melakukan penyelidikan, pemeriksaan saksi-saksi, olah TKP, analisa CCTV dan lain sebagainya, mengarah kepada salah seorang mantan karyawan dari perusahaan JNT Cabang Mamuju yang sekitar 4 atau 5 hari sebelum kejadian ini dipecat. Kemudian dari yang bersangkutan ini kami melakukan penyelidikan dan didapat informasi pada hari ini sudah bekerja selaku supir mobil kanvas pembawa roti dan baru tiba dari Gorontalo. Jadi diamankan kurang lebih satu minggu ke belakang di sebuah kos-kosan di Jalan Diponegoro, Kecamatan Kelurahan Karema, Kecamatan Mamuju. Dari tersangka inisial H ini kemudian kami melakukan pengembangan, walaupun awalnya memberikan keterangan tidak benar dan berkelit bahwa pelaku, tapi alhamdulillah berhasil bisa kita buktikan. Dan dari awal tersangka H ini menyebut kepada pengembangan ke 3 tersangka lainnya. Jadi untuk kasus ini kami menetapkan 4 orang sebagai tersangka, yaitu H, lahir di Bonde-Bonde 7 April 97, alamat Mamuju. Kemudian inisial M, Polmas 14 November 87. Kemudian inisial A, Polmas 7 Agustus 93. Kemudian R ini Maros 1 Februari 98. Jadi 4 orang ini berbeda-beda peran, di mana tersangka inisial H dan juga inisial R ini yang bertugas masuk ke dalam kantor menggunakan duplikat kunci yang seminggu sebelum tersangka H ini dipecat, dia sudah mengambil kunci kantor untuk diduplikat di Makassar. Kemudian dari duplikat kunci itu digunakan untuk masuk ke kantor JNT Cabang Mamuju pada tanggal 23 Agustus sekitar pukul 2.19 WITA. Nah, kemudian tersangka inisial H sendiri itu bertugas mengendarai mengendarai mobil dan juga menyusun rencana. Kemudian yang mengendarai kendaraan pada saat kejadian berhenti di depan kantor JNT. Kemudian setelah itu untuk tersangka inisial S sendiri itu berperan menyiapkan sarana prasarana mulai dari mobil rental, kemudian hotel, segala kebutuhan operasional untuk pelaksanaan ini, dan menunggu di batas kota di gerbang selamat datang. Kemudian setelah mencuri dari kantor JNT ini, para tersangka ini menuju ke arah Provinsi Sulsel, dan 1 orang mulai berpencar di Polman, kemudian di Maros 3 orang berpencar. Dari para tersangka ini kami berhasil mengamankan beberapa barang, di mana masih dalam berbentuk uang yang hasil tindak pidana pencurian di kantor JNT, dan ada juga sudah berubah bentuk karena dibelikan sesuatu barang berupa handphone, jam, pakaian, dan juga ada
digunakan untuk sebagian untuk pembayaran sepeda motor, sepeda, dan juga 1 set sound system. Sampai dengan saat ini kami juga masih melakukan pencarian barang bukti yang belum ditemukan. Perlahan kami kumpulkan, dan sampai dengan saat ini total uang tunai yang sudah berhasil diamankan atau disita adalah dari tersangka inisial R ini sendiri sekitar 12.500.000, kemudian dari tersangka A ini 13.400.000, dan masih ada barang bukti yang belum kami sita sampai sejauh ini karena faktor jarak dan juga saksi-saksi yang masih kami cari sampai dengan saat ini. Ini bisa kami tampilkan beberapa barang yang sudah berubah, yaitu pembelian handphone, jam, pakaian, dan juga barang-barang seperti kami sebutkan tadi. Sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan dari rekan-rekan media. Pasal untuk dugaan awal sampai saat ini 144 juta dari informasi dari pelapor, tapi kami juga minta beban pembuktian dari yang bersangkutan bahwa untuk membuktikan bahwa memang uang yang hilang adalah senilai 144 juta. Kami masih juga mencocokkan terkait masalah keterangan dari saksi-saksi, juga korban dan juga para tersangka. Mungkin nanti akan ada kesinkronan pada saat terakhir kami lakukan konfrontir ke semua pihak. Pasal yang dikenakan setiap untuk pasalnya sendiri dipasangkan 363 ayat 2 karena memang ini dilakukan pada malam hari, lebih dari 1 orang, kemudian merusak terlebih dahulu menggunakan anak kunci palsu, ancamannya 9 tahun penjara untuk pasal ini. Ada lagi mungkin dari rekan-rekan media pertanyaan? alat untuk membuka berangkas itu Pak, pakai apa mereka? Berangkasnya dia. Untuk membuka berangkas sendiri, setelah berangkas berhasil dibawa keluar dari kantor, para tersangka ini membuka berangkas tersebut di dalam mobil pada saat perjalanan Provinsi Sulsel menggunakan sebuah obeng dengan cara dicongkil. Sampai dengan saat ini kami juga masih melakukan pencarian terkait barang bukti berangkas dan barang-barang yang digunakan untuk melakukan kejahatan tersebut, karena memang menurut keterangan para tersangka dibuang di sungai Jembatan Bolong. Makanya masih kami melakukan pencarian untuk terkait barang bukti tersebut serta pakaian-pakaian yang digunakan para tersangka. Sampai saat ini belum berhasil kami temukan, tapi masih dalam proses. Untuk tersangka sendiri ditangkap di satu tempat atau berbeda-beda? Jadi kalau 2 orang tersangka itu diamankan di Kabupaten Mamuju. Jadi tersangka inisial H dan juga S itu di Kabupaten Mamuju. Kemudian berdasarkan pengembangan, tersangka inisial A dan juga R itu ditangkap di Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Otak pelaku pencurian ini siapa Pak? Siapa yang ngajak? Siapa yang? Jadi untuk yang menyusun dan mengajak pertama kali terkait masalah pencurian ini yaitu tersangka H yang merupakan mantan karyawan JNT Cabang Mamuju, di mana kurang lebih 4 atau 5 hari sebelum terjadinya tindak pidana ini, yang bersangkutan dipecat dari kantor karena memang tidak masuk kantor lebih dari 2 hari. Motifnya sakit hati Pak ya? Ya, motifnya ingin menguasai barang hasil yang dicuri tersebut karena berupa uang tunai, itu saja. Ada lagi mungkin mau tanyakan? Oke. Soal masih ada barang bukti yang belum diambil itu apa saja Pak? Masih banyak. Jadi kami masih mencari karena memang barang buktinya ini ada yang sudah berubah bentuk karena dibelikan barang. Jadi kami masih mencari orang-orang yang menguasai barang tersebut, dan ada beberapa juga yang sudah kooperatif menyerahkan kepada pihak kepolisian. Tapi masih kami terus kembangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan juga para tersangka. Jangan terlalu apa? Itu juga.